membaca Al-Quran, maka Allah memberikan kepadanya minimal 4 perkara. Yang pertama, setiap lantunan Al-Quran didengarkan Allah. Perhatikan. Jadi salah satu zat yang sangat rindu ketika hamba membaca, hanya hamba yang membaca Al-Quran. Selain bacaan Quran, gak didengarkan Allah. Perhatikan itu. Semua bacaan lisan manusia, selain bacaan Quran, Allah gak peduli. Tapi ketika Allah ada hambanya membaca Quran, maka telinganya Allah yang mulia akan mendengarkan bacaan kita. Beruntunglah kita yang mulutnya selalu membaca Al-Quran, maka dia di sisi Allah dimuliakan. Sampai Allah berkata dengan hadis qudsi yang lain, sesungguhnya siapa yang membaca Quran kelak akan menjadi keluargaku di surga. Allahu Akbar. Kalau sampai ada di antara kita yang mengaku muslim, mengaku ingin masuk surga, belum terbetik untuk membaca Quran, belum berkeinginan untuk belajar Al-Quran, maka surga tidak akan mendekat pada kalian semua, anakku. Maka mulai hari ini yuk kita mulai. Sesungguhnya yang keluar dari lisan manusia yang didengarkan Allah hanya bacaan Al-Quran. Seluruh bacaan lain enggak. Kalian pinter nyanyi enggak didengar, kalian pinter bahasa Inggris enggak. Tapi Allah dengarkan cuma dengan Al-Quran. Enggak didengar anak kalian. Kecuali pidato bahasa Jawa pakai Quran didengarkan. Gitu ya. Kecuali pidato bahasa Inggris pakai Quran. Kalau murni Pak enggak didengarkan, Allah enggak butuh itu zaman sekalian. Yang nomor 2, wahai kalian yang baca Quran, aku menatapmu. Nomor 2, Allah berfirman, jika ada hambaku yang membaca Quran, aku tatap kamu, aku lihat kamu. Biasanya kalau ada anak perempuan ditetap laki-laki gimana? Langsung baper, gitu kan? Bayangkan anak sekalian, sang pemilik langit, sang pemilik surga, mereka ketika ada hambanya yang melakukan, dia ditatap wajahnya, dilihat jasadnya. Oh, ini manusia yang luar biasa. Aku tatap wajahnya, aku lihat tubuhnya. Hamba ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, anak-anakku sekalian, yang ketiga, barang siapa yang baca Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dilihatnya sudah, didengarkan sudah, yang ketiga anak sekalian, maka orang ini akan aku cintai. Ana uhibbu. Kata Allah, barang siapa yang membaca Quran akan dicintai Allah. Sesungguhnya orang yang dicintai Allah pasti masuk surga. Banyak orang dengan amal ibadahnya pengen dicintai Allah, belum tentu Allah balas cintanya. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan aktif mencintai kita. Barang siapa yang belum terbetik untuk membaca Quran, maka Allah tidak akan cinta kepada kita. Maka barang siapa yang ingin cintai Allah, Allah mencintai kita, baca Quran. Inilah kalian yang sudah sudah perhatikan. Jangan berhenti menghafal di situ. Terus lanjutkan, terus lanjutkan. Insya Allah. Barangkali kapan-kapan Pak Nardi, kalau Pak Nardi masih di sini, anak-anaknya guru kita tampilkan. Sopo sing hafal Qurannya bagus. Siap? Kita untuk Bapak nanti, barangkali tahun kapan, anak-anaknya Pak Guru, anaknya Bu Guru yang di pondok pesantren, silakan tampilkan di sini, dan memberi kebanggaan kepada orang tuanya. Mungkin cucunya, kalau nggak anaknya cucunya, begitu gitu. Kapan-kapan kita undang. Tapi pas acara keluarga wae. Gitu ya, kapan-kapan ini kan baru anak-anak kita sekolah, besok anak-anak kita, insya Allah. Jamaah sekalian, saya cek pesan, kita sebagai bapak atau ibu itu untuk masuk surga, kalau mengandalkan amal kita kayaknya mustahil. Saya titip pesan, bapak ibu saya pesan betul ini, bagi yang masih jomblo bersegera, segera untuk cari pasangan. Kenapa? Kalau kita masuk surga sendirian dong, kayaknya nggak cukup. Ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita. Anak itu aset tertinggi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jika anak kita hafal 30 juz, surga kita mungkin awalnya cuma lantai 1. Tapi karena punya anak hafal Quran, bisa naik lantai 100. Karena derajat orang tua disamakan dengan derajat anaknya, Masya Allah. Maka semangat anak sekalian, tolong, kalau kalian ingin memberi sesuatu yang terbaik buat orang tua kalian, ingat sekolah wajib, tapi Quran lebih wajib. Saya ingatkan betul. Kalian kemarin disampaikan Pak Ardi, kalian pinter ilmu dunia, tapi kalau nggak sholat percuma. Itu nanti nggak akan dipakai kalian.
Kalian nilainya, rankingnya bagus, tapi gak bisa baca Quran, pinter murah dikenal di langit, gak akan dikenal anakku. Maka mulai sekarang belajar Quran yang baik. Terakhir, anak-anakku sekalian, setelah Allah lihat, Allah dengar, Allah sayangi yang terakhir. Wahai hambaku, engkau yang membaca Quran, maka kelak engkau akan pantas masuk surgaku. Masya Allah. Anak-anak sekalian, ini suatu yang luar biasa. Harus kita siapkan mulai sekarang. Ayo kita siapkan diri kita masing-masing. Masih ada waktu belajar semua pelajaran, ya wajib. Tapi yang jangan tinggalkan Al-Quran. Seandainya kalian pintar matematika, Inggris nanti pintar, dimaafkan Pak Kamadi? Dimaafkan, insya Allah. Bahasa Jawa nilai 10, bahasa Inggris 3, apa-apa, maafkan. Ini yang saya pintar. Saya jadi masalah kabeh nilai 3, bagi bocah nanti. Tapi bocahnya tekok ini. Semua pelajaran jelek, wis ora salat sisa. Maca Quran blas, model kaya ngono iki donya rekoso mati mlebu neraka. Tutuk-tutuk nang apa-apa. Kowe beli ora masalah, mau nakal-nakal mati mlebu neraka kowe tutuk ora masalah. Ingat itu. Kowe bodoh ora masalah, silakan tutuk ora apa. Ora wani titenono mati saya bersumpah ya Allah, masukkan dia neraka. Kalau dia belum bertobat sebelum dia meninggal. Anak Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya tutup penghujungnya. Ramadan hampir berakhir.